Ya Ustaz, bagaimana dengan bacaan usolli sebelum sholat? Bacaan usolli sebelum sholat. Melafadzkan niat. Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Bahkan amalan kaum muslimin. Nanti kita sering gagal paham, bahkan bisa dusta tanpa disengaja, dan ini terbukti. Seperti kasus melafatkan niat, terbukti para jemaah. Banyak sekali para ustadz kita gagal paham, bahkan dusta dalam tanda kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat, para pemirsa yang telah mendukung channel kami. Jazakumullah khairan. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Di antara amalia NU, amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu at-talaffuz bin niat, melafadzkan niat. Baik niat itu niat wudu, niat mau sholat, atau niat berpuasa. Dan ini sudah disunnahkan dalam pendapatnya Imam Syafi'i. Nah di sini orang-orang Wahabi ini ngerecoki, padahal dia tidak paham dengan mazhabnya Syafi'i, tapi sok tahu sok paham. Dengan begini mereka itu agar ceramahnya dalam masalah ini itu dipercaya, maka mereka itu berdusta mengatasnamakan mazhab Syafi'i. Dan hari ini dibongkar oleh temannya sendiri. Oleh karena itu biar tidak penasaran, mari kita langsung simak videonya. Ya Ustaz, bagaimana dengan bacaan usolli sebelum sholat? Bacaan usolli sebelum sholat. Melafadzkan niat. Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Zubairi, maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Aku notabene-nya madhabnya Maliki. Ya. Notabene-nya Maliki. Ya. Kalau di Timur Tengah mayoritasnya adalah Hambali. India, Bangladesh, Burma itu rata-rata Hanafi. Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Ini perhatikan. Ya, Syafi'iyah. Melafadzkan niat ketika sholat itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika sholat. Ya. Badrussalam dengan Farhad Abu Furaihan ini berdusta ya. Kedua-duanya berdusta. Mereka berdusta atas nama ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Ini orang-orang Wahabi seperti ini kelakuannya ya. Ya. Dia tidak paham tentang mazhab, tidak pernah paham mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, tapi mereka itu sok tahu, sok ngerti ya, agar dianggap alim ya, padahal dia berdusta ya. Lalu ini dibongkar oleh sekawannya sendiri, oleh sesama Ustadz Salafi ya. Tapi ini kayaknya kalau yang satu ini adalah jujur orangnya daripada yang kedua tadi itu. Mari kita simak bantahan dari Ustadz Wahabi lainnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu semangat menyalahkan amalan kaum muslimin. Nanti kita sering gagal paham, bahkan bisa dusta tanpa disengaja, dan ini terbukti. Seperti kasus melafatkan niat, terbukti para jemaah. Banyak sekali para ustadz kita gagal paham, bahkan dusta dalam tanda kutip, karena tidak mungkin sengaja, namun karena terlalu semangat menyalahkan akhirnya dusta. Dan itu terjadi diantaranya dalam masalah melafatkan niat. Yaitu apa? Ada saya dapati, kebetulan dapat 2 video ceramah ustadz-ustadz kita, Ustadz Salafi. Yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari ujung Sumatera, Banda Aceh. Kebetulan beliau itu bekas murid saya.
Dan sudah sempat saya nasihati, antum salah memahami ucapan Imam An-Nawawi. Ucapan antum itu bisa dianggap dusta. Namun sepertinya beliau tidak terima. Maka saya sampaikan di sini. Yaitu Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, wa qala sahibul hawi huwa qawlu Abi Abdillah Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisani. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan ucapan Imam Asy-Syairazi. Jadi Imam Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab, beliau membantah ucapan Abu Abdillah Az-Zubairi yang mewajibkan. Abu Abdillah Az-Zubairi ini orang pertama yang mewajibkan melafadzkan niat. Maka kata Imam Asy-Syairazi, wa laisa bi syai'in, pendapat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya, salah. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud ulama yang pendapatnya tidak ada apa-apanya itu adalah huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Nah, apa ucapan Imam Az-Zubairi tadi? Beliau bukan mengingkari melafadzkan niat, tapi kata beliau, kata Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Kata Imam Az-Zubairi bahwa tidak sah kecuali sampai seseorang mengumpulkan niat hati dan melafadzkan dengan lisan. Jadi menurut Imam Az-Zubairi, melafadzkan niat itu wajib, tidak sah kalau tidak dilafadzkan. Maka semua ulama mazhab Syafi'i mengingkari, salah. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghalata hadzal qailu. Berkata sahabat-sahabat kami ulama-ulama Syafi'i, telah salah yang berbicara ini. Imam Az-Zubairi tadi salah. Itu yang disalahkan para jemaah. Tapi kata ustadz kita, beberapa ustadz salafi saking semangatnya mengingkari melafadzkan niat, ulama Syafi'i saja mengingkari. Malu kita para jemaah, malu. Gagal faham yang sangat parah, akibat tidak bisa menghargai perbedaan. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Salafi Wahabi yang satu ini. Jadi mereka itu tidak pernah menghargai pendapatnya orang lain, tidak menghargai perbedaan pendapat. Mereka berasumsi hanya kelompok mereka yang paling benar, yang lain salah. Dan barang siapa yang menentang pendapatnya, menentang ajarannya, menentang ceramahnya, maka disebut dengan Syiah dan disebut dengan Ahlul Bid'ah. Lalu mari kita simak penjelasan dari Ustadz Aswaja, Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Gusani Oji, tentang melafadzkan niat. Bagaimana yang sebenarnya menurut pendapatnya para ulama tentang melafadzkan niat, baik itu niat puasa, niat sholat, kemudian niat wudu. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Tinggal pilih di antara kitab ini, ya, tinggal pilih, ini cuma 3 kitab, ya, 3 kitab cukup rasanya. Yang pertama, jelas ini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama Syafi'iyah. Punya saya tepat di juz ke-7, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut, halaman 355. Silakan Pak Sufyan Khalid Rurai, kalau Anda punya, monggo dilihat, dicek kalau Anda punya kitabnya, gitu loh. Di sini dijelaskan, amma ahkamul fasli fa fihi masail ihdaha qala asy-Syafi'i wal ashabu rahimahumullahu ta'ala la yasihhu shaumu ramadhana wala ghairihi minas syiyamil wajibi wal mandubi illa bin niyyati wa hadha la khilafa fihi indana fala yasihhu shaumun fi halin minal ahwali illa bi niyyatin lima dzakarahu al-musannifu wa mahallun niyyati al-qalbu wa la yushtaratu nutqul lisani bila khilafin wa la yakfi an niyyatil qalbi bila khilafin walakin yustahabbu talaffudzu ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was sholati. Jadi jelas teman-teman, di sini kata Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i dan Ashabus Syafi'i rahimahumullahu taala, amin. Mereka semua berpendapat bahwa puasa Ramadan maupun puasa di selain Ramadan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, tidak sah puasa itu kecuali adanya niat. Wa hadza la khilafa fihi indana. Dan hal ini sudah tidak ada perselisihan lagi di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Sehingga fala yasihu shaumun fi halin minal ahwal illa bi niyatin. Puasa itu tidak sah dalam setiap kondisi kecuali adanya niat. Limadza karahul musannifu, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh al-musannif. Wa mahallun niyatil qalbu, tempatnya niat adalah hati. Wa la yustaratu nutqul lisani bila khilafin, dan tidak disyaratkan melafadzkan niat itu dengan lisan. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi kita ini tidak wajib, tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat, tidak wajib melafadzkan niat. Namun wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin, tetapi tidak cukup apabila hati itu tidak niat, hanya sekedar melafadzkan di lisan tidak cukup, harus hati. Walakin yustahabbu talaffudzu ma'al qalbi. Namun melafadzkan niat dengan hati, bersamaan dengan hati, melafadzkan niat itu, contoh nawaitu apalah, usolli apalah, nah, teman-teman, itu disunahkan. Kama sabaqa fil wudu'i was sholati, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu dalam masalah wudu dan sholat. Ini mazhab Syafi'i. Jadi melafadzkan niat itu sunnah. Kata siapa itu mengatakan 4 mazhab tidak mengajarkan melafadzkan niat, tidak menganjurkan melafadzkan niat. Kemudian mari kita cek dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Punya saya ini juz pertama, ya. Ini juz pertama, terbitan Darul Fikr, tepat di halaman 662. Kita lanjut, kita fokus kepada pembahasan teman-teman, ya. Ini menurut Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah. Di sini dijelaskan oleh ulama-ulama Hanafiyah yang bermazhab Imam Abu Hanifah.
Wa innama ini wala yustaratu adzikru bil lisani. Dan tidak disyaratkan menyebutkan niat itu dengan lisan, tidak disyaratkan. Wa innama yustahabbu lah. Jadi hanya saja itu nanti disunnahkan melafadzkan niat untuk menolong hati. Paham ya? Jadi melafadzkan niat itu disunnahkan untuk menolong hati ini teman-teman. Mengumpulkan antara niat hati dengan melafadzkan dengan lisan. Ini menurut ulama Hanafiyah. Jadi ulama Hanafiyah ternyata di sini mensunnahkan talafud bin niyah. Kemudian di sini juga dijelaskan oleh ulama Malikiyah. Halaman 664-nya. Wa qala al-Malikiyah. An-niyatu qasdus syai'i wa mahalluhal qalbu. Ini. Kemudian kita lanjut. Wal aula tarkut talafudz biha. Yang lebih utama kata ulama Malikiyah tidak atau meninggalkan melafadzkan niat. Lebih utama tidak membaca niat dengan lisan. Kecuali orang yang was-was fayustahabbu lahut talafudzu. Wes. Agar apa ya? Jadi kalau ulama Malikiyah itu gini teman-teman. Ulama Malikiyah mengatakan lebih utama tidak melafadzkan niat. Kecuali bagi orang yang memang was-was. Maka bagi orang was-was disunahkan baginya melafadzkan niat agar ia bisa menghilangkan yang namanya kewaswasan itu teman-teman. Begitu. Ini menurut ulama Malikiyah. Jadi ulama empat mazhab itu dalam masalah ini yaitu melafaz talafuz bin niat itu menganjurkan. Cuman ada satu yang yaitu mazhab Imam Maliki yang bagi orang yang was-was itu hanya orang yang was-was itu yang dianjurkan, bagi lainnya tidak. Tapi pada intinya mereka semua ulama empat mazhab ini menganjurkan melafazkan niat itu. Jadi orang-orang Wahabi seperti itu ya enggak tahu apa namanya tentang ilmu hal itu, cuman sok tahu, akhirnya ya cuman menipu umat, membohongi umat seperti itu. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.